Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang perjalanan dari Basecamp Arsal pulang ke Semarang. Jadi dari Basecamp Arsal ini kita naik motor, ini motovlog dia ini kesini terus masuk ke jalan Magelang Salatiga, Jalan Raya Magelang Salatiga. Kita ini nggak lewat sini harusnya. Kalau sesuai peta tuh lewatnya sini, cuman karena kemarin posisi macet, akhirnya kita belok kiri sini. Kita belok kiri di pertigaan ini, kita belok kiri, terus makan mie ayam di sini, makan malam, baru lanjut mengikuti Google Map. Akhirnya ketemu jalan lingkar Salatiga ini. Terus kita mengikuti jalan ini, ketemu jalan raya Semarang Solo. Kita belok kiri sampai ke Tontang. Video blognya kali ini video blog terakhir dari series TikTok Gunung Telomoyo via Arsal. Untuk video real motovlognya kurang lebih seperti ini. Ini perjalanan kita mulai dari dalam basecamp. Ini motornya kan parkirnya di dalam basecamp, bukan di halaman. Basecamp ini aslinya aula, kayak semacam aula dusun atau desa gitu. Dan lapangan ini rencananya awal itu katanya mau dijadikan pasar, tapi nggak jadi. Kemudian bangunan itu daripada mangkrak akhirnya dijadikan basecamp. Ini kita pulangnya beda dengan jalan yang berangkat tadi ya, jalan yang masuk dusun ini kan kita tadi berangkatnya dari arah kiri, kalau keluar basecamp itu kita ke kiri, kalau kembali ke jalan yang tadi. Kali ini kita lewat jalur yang berbeda, jadi keluar basecamp kita ke kanan, ini nanti akan ketemu jalan raya menuju Dalangan. Kalau ke kanan itu nanti ke arah Dalangan atau Telomoyo yang jalur motor, jalur jeep. Kali ini kita ke kiri menuju arah jalan raya Salatiga Magelang ya, atau jalan raya Kopeng. Nah ini ke kiri. Ini kita pulang dalam kondisi gerimis, ini gerimis kecil-kecil. Di kanan kiri perkebunan warga. Kita selingi intro ya, nanti kalau ada POV yang bagus atau yang penting akan Mas Ramu sampaikan.
udah nyampe di pertigaan, di depan itu jalan raya Salatiga Magelang atau jalan raya Kopeng. Belok ke kanan nanti kita tembus Magelang, kita ke arah kiri ya berarti ya, ke arah Salatiga. Kalau ke kanan itu nanti ketemu Kopeng dulu, kemudian Pasar Grebag dan seterusnya nanti tembusnya tembusnya Magelang. Ternyata di sini jalannya udah mulai ramai ya, ini kan sebenarnya masih suasana lebaran. Ini sambil lihat kanan kiri kalau ada warung mie ayam. Ini Bang Ismail naik motornya kayak pembalap, dia berani ngambil tengah gini. Kita kasih intro lagi, ini kalau ada POV yang baru Mas Ramu komentari lagi.
Akhirnya ini bisa lepas dari kemacetan. Oh, ternyata mulai macet lagi pemirsa, karena ini kita ada di suasana lebaran, banyak yang berlibur ini, mobil-mobil ini. Jadi area-area wisata kayak gini biasanya banyak dikunjungi, karena mereka kumpul bareng keluarga gitu kan, terus pengen jalan-jalan bareng keluarga gitu. Akhirnya ya ini, meluber atau memenuhi kantong-kantong wisata di daerahnya, daerah asalnya. Untung ini Bang Mail jago naik motor ini, goyang kanan goyang kiri, blusuk kanan blusuk kiri. Kita kasih intro lagi ya. Kita ketemu pertigaan, kita ambil kiri, ini kita lewat jalur alternatif menghindari kemacetan yang tadi di jalan Salatiga Magelang tadi. Kita ambil jalur alternatif, nanti tembusnya di jalur lingkar Magelang juga sih, cuman posisinya ini lebih ke arah agak barat dibandingkan kalau kita ngikuti jalan raya Kopeng tadi. Di sini agak sepi, cuman yaitu agak susah nyalip kalau ada mobil di depan kayak gini. Beda dengan tadi, jalannya kan lebar, jadi nyelesip itu masih aman. Ini kita balik lagi, tadi Mas Ramo lihat ada warung ayam di depan itu yang warna, jadi kalau ini posisinya sebelah kiri, kalau tadi kan waktu turun atau di atas. Ini warungnya, kita makan dulu di sini, warung mie ayam. Tapi ini kita skip makannya, kita nanti langsung lanjut jalan lagi. Ini posisi hujan deras ya, waktu tadi keluar dari warung ayam. Ini kita udah pakai raincoat, langsung jalan lagi, digas, karena ini posisi sebentar lagi mau maghrib ini.
Jadi kalau mengikuti arahan Google Map itu nanti kita akan ke kiri terus menujunya di jalur lingkar Salatiga, lingkar selatan Salatiga. Di jalan tembus Kopeng menuju jalan tembus Muncul ini kita bersama Bang Ismail, drivernya Bang Ismail, seksi dokumentasinya Mas Ramu. Udah surup ini di video samar-samar terdengar suara murotal dari masjid sekitar sini. Kalau dilihat sekilas sih sepertinya ini jalan pintas, tapi aslinya sih lebih lama, lebih cepat lewat jalur utama kalau menurut Mas Ramu. Lewat jalur Kopeng itu kan turun mentok sampai jalan lingkar terus kiri, itu malah bisa lebih ngebut dibandingkan lewat sini. Karena kalau lewat jalur utama itu lebih lurus dan lebih lebar, asal pas nggak macet kayak gini ya. Maksudnya pas musim liburan gini lebih enak lewat sana dibandingkan lewat sini. Sini meskipun sepi tetap nggak bisa ngebut, apalagi kalau di depan ada mobil kayak gini.
kita kasih intro lagi sampai nanti ketemu POV yang baru. Nanti Mas Ramu komentari lagi. Depan kita udah ketemu pertigaan, itu jalan alternatif. Sana 3 muncul, kalau ke kiri itu muncul Rawapening sisi selatan, kita ke kanan ini kita menuju jalan lingkar selatan Salatiga. Ini Bang Ismail langsung tancap gas lagi karena memang ini udah malaman ini, karena schedule-nya itu harusnya jam 5 udah sampai rumah, ini molor sampai
Marib masih sampai sini. Kelihatannya sebentar lagi mau nyampe Jalan Lingkar Selatan Salatiga ini. Ngomong-ngomong tentang Salatiga itu ada mitosnya berkaitan dengan kisah Sunan Kalijogo. Di waktu itu Sunan Kalijogo kan nyari kayu jati yang mau, nah itu udah ada pelangnya, tanda-tanda kita akan masuk ke pertigaan, sebenarnya bukan pertigaan sih, perempatan. Nah ini udah masuk Jalan Lingkar Selatan Salatiga, kita ambil kiri menuju arah Semarang. Kalau ke kanan itu menuju arah Tingkir terus Solo. Di Salatiga itu ada beberapa versi cerita asal usulnya. Menurut prasasti Plumpungan yang ditemukan di Dukuh Plumpungan Kauman Kidul Sidoarjo, kota Salatiga itu berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi, hingga termasuk kota tertua ya. Terus di zaman Belanda sendiri di Salatiga itu pernah didirikan Stud Gemeente, ya semacam apa ya, wilayah Belanda yang ada wilayah administrasi gitulah. Pada waktu itu Salatiga mendapat julukan kota terindah di Jawa Tengah karena udaranya yang sejuk,
Untuk versi legendanya, asal-usul nama Salatiga ini berdasarkan kisah yang terjadi pada masa kepemimpinan Kota Semarang oleh Adipati Pandanaran. Di sini lalu lintasnya agak padat ya, ini ya, di Jalan Lingkar ini yang ke arah Semarang, sedangkan di arah sebaliknya kosong itu. Ini kita bertepatan dengan arus balik, berarti kendaraan yang arah Semarang lanjut ke Jakarta pasti akan banyak sekali. Nanti ini juga sampai di Ungaran pasti padat. Cuman karena vlog di Ungaran sudah ada waktu di video pemandian derekan, jadi nanti ini kita angkat sampai di Tuntang saja. Nah, enaknya naik motor tuh gini, bisa lempit-lempit. Kalau mobil kan nggak bisa, dia harus tertib di jalurnya. Kalau motor bisa. Nah, ini juga jalan raya muncul itu yang ke kiri, nembus arah muncul juga, tapi yang versi besar. Kalau yang tadi kan versi alternatifnya. Kalau ke kanan ke Kota Salatiga, kita lurus saja. Kembali ke legenda asal usul nama Salatiga. Itu ada mobil nyelonong tuh, udah merah tapi dia nyelonong terus, makanya tadi fuel. Jadi Adipati Pandanaran ini memiliki istri bernama Nyai Pandanaran dan dikenal sebagai pemimpin yang jujur tapi menyukai harta benda yang berlimpah. Di Adipati Pandanaran itu gila harta, istilahnya seperti itu. Sampai akhirnya itu kisahnya didengar oleh Sunan Kalijogo, yang kemudian Sunan Kalijogo ini menyamar sebagai tukang rumput. Ketika lewat di halaman kabupaten, Adipati Pandanaran ini menawar rumput dengan harga yang sangat rendah. Penjual rumput setuju dan meletakkan rumputnya di kandang. Belum pergi, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rerumputan. Uang tersebut ditemukan oleh abdi dalam dan segera melapor kepada Pandanaran. Kejadian ini terus berulang-ulang. Pandanaran kemudian menanyakan asal-usul tukang rumput tadi dan apakah dia tidak membutuhkan uang. Tukang rumput menjawab bahwa ia bisa mendapatkan emas dengan mencangkul tanah. Dia juga tidak membutuhkan benda duniawi karena tidak memiliki. Nah, karena dibilang itu kan Pandanaran penasaran tuh, akhirnya dia nyuruh abdi dalamnya buat ambil cangkul untuk membuktikan bohongan si tukang rumput ini. Dan tukang rumput itu membuktikan, dia langsung mencangkul tanah dan berubah menjadi emas. Pandanaran kaget, terkejut, terus merasa malu gitu kan. Dan akhirnya tukang rumput itu ngaku kalau dia Sunan Kalijogo. Akhirnya Pandanaran pun ingin berguru pada Sunan Kalijogo tersebut. Akhirnya disetujui, tapi harus melakukan perjalanan tanpa membawa harta. Disarankan seperti itu. Akhirnya istri, karena dirasa berat oleh istrinya, pergi kok tanpa membawa harta, dia tetap membawa harta, dimasukkan ke dalam tongkat bambu. Ikuti suaminya bawa tongkat itu yang dalamnya diisi perhiasan, benda-benda berharga lah, istilahnya seperti itu. Sampai akhirnya di tengah jalan, pas
pas perjalanan menuju Sunan Kalijaga ini, ke tempatnya Sunan Kalijaga ini, di tengah jalan itu Nyai Pandanarang dihadang oleh perampok dan akhirnya harta yang di dalam bambu tadi direbut sama perampok. Kemudian setelah sampai di tempatnya Sunan Kalijaga, si Nyai Pandanarang ini cerita perampokan tersebut sambil menangis itu. Kemudian Sunan Kalijaga ini mengatakan bahwa ada 3 pihak yang bersalah, yakni Nyai Pandanaran, Adipati Pandanaran, dan perampok tersebut. Nah, karena ada 3 pihak yang salah ini namanya salah 3, dan tempat kejadian perkara atau TKP-nya itu disebutkan di salah 3. Seperti itu mitosnya. Kalau Mas Ramu ya tidak percaya, tapi ya sekedar pengetahuan saja, soalnya tidak masuk logika. Kalau dilihat dari geografis Semarang ke Demak itu nggak lewat Salatiga. Kalau lewat Salatiga ya muter, soalnya kan sama-sama di Pantura, Semarang dan Demak itu. Kalau Salatiga kan agak selatan. Ya namanya juga legenda, ya buat cuman nambah-nambah pengetahuan saja kalau di tempat tersebut ada legenda seperti itu. Ya mungkin orang-orang dulu itu kan suka bercerita dengan anaknya. Kita udah sampai di ujung jalan lingkar Salatiga ini. Ini jalan Semarang Solo yang asli, kita ke kiri. Oh, macet kan? Ini karena kita bertepatan dengan arus balik ini, jadinya full jalanannya. Kembali kepada mitos. Jadi orang-orang dulu tuh suka menceritakan sesuatu kepada, memang diselipi dengan pesan moral, istilahnya seperti itu. Cuman sayangnya itu cerita fiktif atau cerita-cerita karangan. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau bercerita itu kisah nyata. Jadi kalau di dalam agama Islam itu kan ada kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, kisah sahabiah, atau kisah-kisah ulama zaman dulu itu juga banyak mengandung pesan moral, nasihat, dan kebaikan. Jadi lebih baik kalau ingin bercerita itu ya cerita-cerita yang soleh-soleh itu. Di zaman sekarang itu banyak sih buku-buku, kitab-kitab, atau bisa juga diakses di internet, bisa dicari kisah-kisah yang soleh-soleh itu bisa diceritakan kepada anak cucu, dan insya Allah itu lebih berkah dan lebih baik dan lebih bisa dipraktekkan. Hanya kalau kayak kisah Salatiga itu kan nggak mungkin namban menyangkul tanah terus keluar emas gitu, walaupun mungkin bisa dengan bantuan jin, tapi kan nggak baik, malah tambah buruk jadinya. Ini semakin macet, ini jalan Tuntang, ini jalan Tuntang Bawen Salatiga. Sampai di sini dulu cerita motovlog Mas Ramu kali ini di part terakhir dari series TikTok Telawoyo via Arsal. Sampai berjumpa kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.